Bapak Ibu, mari kita jujur sejenak. Berapa banyak dari kita yang bangun pagi dengan rasa lemas, punggung kaku, lutut gemetar? Dulu jalan kaki ke pasar itu biasa. Sekarang naik satu anak tangga saja sudah ngos-ngosan. Angkat galon, buka tutup botol saja susah, dan seringkali kita hanya bisa menghela napas lalu bergumam, "Ya, memang sudah tua, mau bagaimana lagi?" Tapi bagaimana jika saya katakan hari ini bahwa pikiran itu salah total? Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi lansia selama 15 tahun, saya tahu pasti tubuh Bapak Ibu melemah bukan hanya karena usia, tapi karena kurangnya bahan bakar yang tepat di waktu paling krusial, pagi hari. Pagi adalah fondasi. Apa yang kita masukkan ke tubuh di awal hari akan menentukan energi, vitalitas, dan kemampuan fisik kita sepanjang hari itu. Banyak yang meremehkan kekuatan momen ini, padahal disinilah kunci pemulihan otot dan pembentukan energi baru bersemayam. Kunci kebugaran di dapur Anda sendiri. Selama 15 tahun berpraktik sebagai dokter, saya mendampingi para lansia dari berbagai pelosok Indonesia. Dari desa-desa di Sumatera, Jawa, sampai pelosok Nusa Tenggara. Saya telah melihat langsung bagaimana pola hidup dan kebiasaan makan memengaruhi kualitas hidup mereka di usia senja. Dan selama itu saya belajar satu hal fundamental yang ingin saya bagikan hari ini. Kunci agar tetap kuat di usia senja bukan di rumah sakit dengan berbagai prosedur medisnya. Bukan pula di pusat kebugaran, gym dengan alat-alat canggih dan latihan intensifnya yang mungkin terasa berat. Kunci sebenarnya justru ada di dapur rumah kita sendiri. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memulai satu kebiasaan kecil, sangat kecil, bahkan mungkin terkesan sepele, tapi dampaknya luar biasa besar bagi kesehatan dan kekuatan fisik. Kebiasaan itu adalah makan satu buah yang tepat setiap pagi saat perut masih kosong. Anda tidak perlu resep dokter, tidak perlu obat-obatan kimia, tidak perlu suplemen mahal yang seringkali belum jelas efektivitasnya. Cukup satu buah yang mudah didapat di pasar tradisional terdekat atau bahkan tumbuh subur di pekarangan rumah sendiri. Kesederhanaan inilah yang membuatnya bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, tanpa beban. Bukti ilmiah dan janji perubahan nyata. Penelitian dari institusi kredibel seperti Harvard dan Tokyo Geriatric Institute telah membuktikan secara ilmiah lansia yang secara rutin mengonsumsi buah-buah kaya enzim, antioksidan, dan mineral di pagi hari memiliki kekuatan otot yang lebih baik secara signifikan. Mereka lebih jarang mengalami jatuh yang bisa berakibat fatal dan mereka menjadi lebih mandiri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dari hal-hal dasar seperti berpakaian, mandi, hingga berjalan-jalan ringan. Ini bukan klaim tanpa dasar, melainkan hasil dari riset yang mendalam tentang nutrisi dan penuaan. Dalam video ini, saya akan ajak Bapak Ibu menjelajahi 7 jenis buah sederhana dan beberapa makanan alami terkait yang terbukti secara ilmiah dan pengalaman mampu membantu mengurangi nyeri, menambah tenaga, serta memulihkan otot secara alami. Semua yang akan saya sebutkan mudah ditemukan dan diolah. Dan di bagian akhir pembahasan ini, saya akan bongkar satu buah rahasia yang menurut banyak ahli gizi dan penelitian adalah buah terbaik untuk pemulihan otot lansia. Buah ini seringkali kita abaikan, padahal kekuatannya luar biasa. Tapi sebelum kita mulai petualangan nutrisi ini, saya ingin Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri, apakah Bapak Ibu masih ingin kuat berdiri tanpa bantuan orang lain, masih ingin bisa berjalan kaki ke masjid, ke pasar, atau sekadar menyapu halaman dengan ringan dan penuh semangat seperti dulu? Kalau jawaban Bapak Ibu adalah iya, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama menuju kekuatan dan kemandirian yang lebih baik di usia senja. Sarkopenia, musuh tak terlihat di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap tahun setelah kita melewati usia 60,
tubuh kita mengalami satu perubahan besar yang sering tidak kita sadari, bahkan mungkin kita abaikan. Otot kita perlahan-lahan berkurang kekuatannya dan masanya. Dalam istilah medis, kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia. Namun bagi kita orang awam, artinya sangat sederhana. Otot kita mulai menyusut jika tidak dijaga dan diberi nutrisi yang tepat. Ini adalah proses alami penuaan, tapi lajunya bisa diperlambat atau bahkan diperbaiki. Ironisnya, banyak lansia yang kehilangan otot lebih cepat dari seharusnya. Bukan karena mereka malas bergerak, bukan karena mereka tidak mengonsumsi suplemen vitamin yang beredar di pasaran, tapi karena setiap pagi saat otot seharusnya diberi nutrisi esensial untuk pulih dan memperkuat diri setelah semalaman berpuasa, tubuh justru dibiarkan kosong tanpa asupan berarti atau diisi dengan makanan yang salah, makanan yang justru memicu peradangan atau lonjakan gula darah. Pentingnya bahan bakar di pagi hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh kita berada dalam kondisi puasa. Perut kosong dan hormon kortisol, hormon stres sedang tinggi, menyiapkan tubuh untuk beraktivitas. Ini adalah waktu emas, momen di mana tubuh kita paling efisien dan siap mendapatkan asupan nutrisi yang mendukung proses pemulihan dan regenerasi sel, termasuk sel-sel otot yang lelah. Namun, yang sering terjadi adalah kebalikannya. Banyak orang hanya minum kopi manis yang kaya gula, makan roti tawar yang rendah serat dan tinggi karbohidrat olahan, atau bahkan tidak sarapan sama sekali karena merasa tidak lapar atau terburu-buru. Padahal, itu seperti memaksa sebuah mesin yang kekurangan bahan bakar untuk terus berjalan tanpa tenaga. Hasilnya, tubuh terasa lemas, lesu, dan otot mudah nyeri sepanjang hari. Penelitian dari Tokyo Geriatric Institute menyebutkan secara spesifik bahwa waktu terbaik untuk mengaktifkan proses pembentukan otot dan memperkuat jaringan tubuh adalah dalam 2 jam pertama setelah bangun tidur. Di waktu inilah tubuh paling siap menyerap vitamin, mineral, dan protein dari makanan alami secara optimal. Ini adalah jendela kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh lansia yang ingin menjaga kekuatan ototnya. Buah sebagai bahan bakar terbaik di pagi hari. Buah-buahan tertentu mengandung kombinasi alami yang sempurna. Mereka kaya akan serat larut yang membantu pencernaan, enzim pencernaan yang memecah nutrisi agar mudah diserap, serta vitamin C, kalium, magnesium, dan antioksidan yang bekerja langsung pada jaringan otot, sendi, dan pembuluh darah. Saat dimakan dalam keadaan perut kosong, tubuh kita mampu menyerap manfaatnya secara optimal tanpa hambatan dari makanan lain yang lebih berat atau kompleks. Itulah mengapa saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk memulai hari dengan makanan berat yang sulit dicerna atau makanan tinggi gula yang bisa memicu lonjakan energi sesaat diikuti dengan kelelahan. Tapi dengan buah yang tepat, sederhana, mudah dicerna, dan kaya nutrisi. Dengan kebiasaan ini, otot yang sempat melemah perlahan bisa kembali menguat, gerakan tubuh jadi lebih ringan, dan semangat pagi yang hilang pun kembali muncul. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu nutrisi yang bekerja seiring dengan mekanisme alami tubuh kita. Sekarang, mari kita lihat bersama buah-buahan apa saja yang paling tepat untuk dimakan saat perut masih kosong. Kita akan mulai dari buah nomor 7 dalam daftar kita dan perlahan menuju buah terbaik nomor 1 yang menurut banyak pakar adalah kunci alami kekuatan lansia di usia lanjut. Mari kita selami rahasia nutrisi ini bersama-sama. 7. Belimbing, penyegar pagi dan penjaga otot. Bapak dan Ibu yang saya hormati, buah pertama dalam daftar kita adalah belimbing. Meskipun terlihat sederhana dan sering dianggap hanya sebagai pelengkap hidangan atau garnis, belimbing sebenarnya menyimpan manfaat besar bagi tubuh lansia. Belimbing kaya akan vitamin C yang membantu memperkuat jaringan otot dan sendi. Selain itu, kandungan kaliumnya berperan penting dalam menjaga kontraksi otot tetap stabil dan membantu mengatur tekanan darah.
Kandungan airnya yang tinggi juga membantu mengurangi rasa kaku dan berat di tubuh, terutama saat bangun pagi. Ini sangat membantu bagi mereka yang sering merasa berat untuk bergerak setelah semalaman beristirahat. Salah satu kelebihan belimbing adalah efek diuretik alaminya bagi bapak ibu yang sering merasa kakinya bengkak di pagi hari atau tekanan darahnya cenderung meningkat. Makan belimbing saat perut kosong dapat membantu mengurangi retensi cairan dan memperlancar peredaran darah. Saya teringat satu pasien di Tulungagung namanya Bu Ningsih, usianya 69 tahun. Beliau memiliki kebiasaan sederhana. Memetik 2 buah belimbing matang dari pohon depan rumahnya setiap pagi, mencucinya, lalu memakannya perlahan saat perut kosong. Setelah beberapa minggu saja, keluhan pegal di punggung bawahnya berkurang drastis, tidur lebih nyenyak, dan tubuhnya terasa lebih ringan saat bangun tidur. Beliau bahkan bisa kembali melakukan pekerjaan rumah tangga dengan lebih leluasa. Cara konsumsinya pun mudah, ambil 1 atau 2 buah belimbing matang, cuci bersih dan makan perlahan. Jangan ditambah gula, garam, atau bahan lain. Biarkan tubuh menerima zat-zat alami dari buah ini secara utuh. Penting untuk diingat, bagi yang memiliki masalah ginjal kronis tentu harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikan belimbing sebagai kebiasaan pagi karena kandungan kaliumnya. Namun, bagi lansia yang sehat atau hanya mengalami keluhan ringan seperti kram otot atau kaki cepat lelah, belimbing bisa menjadi pilihan aman dan menyegarkan di pagi hari. 6. Pisang kukus, sumber energi lembut dan anti kram. Beberapa waktu lalu saya menerima telepon dari Pak Darno, 72 tahun, warga desa di lereng Gunung Merapi. Beliau bercerita bahwa belakangan ini sering merasa tubuhnya cepat lelah. Baru berjalan 5 menit ke musala, betis sudah terasa nyeri dan seperti kejang. Padahal dulu beliau termasuk orang yang sangat kuat, bahkan sering naik sepeda jarak jauh. Setelah sedikit berbincang, saya menanyakan apa yang biasa beliau makan saat pagi. Ternyata hanya secangkir kopi hitam manis dan sepotong gorengan. Sejak itu, saya sarankan beliau mulai mengganti sarapan dengan 1 buah pisang kepok kukus setiap pagi. Pisang matang yang dikukus tanpa tambahan apapun ternyata menyimpan nutrisi penting bagi otot dan sistem saraf. Di dalamnya terdapat kalium, magnesium, serta vitamin B6. Ketiga unsur ini bekerja sinergis membantu kontraksi otot, mengurangi risiko kram yang sering mengganggu lansia, dan mendukung proses pemulihan otot setelah aktivitas. Tak hanya itu, pisang juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin, sehingga membantu tidur lebih nyenyak dan menjaga suasana hati tetap tenang. Bagi lansia, tidur yang nyenyak adalah waktu pemulihan otot paling alami dan penting. Setelah 2 minggu rutin makan pisang kukus setiap pagi, Pak Darno menelepon kembali. Suaranya terdengar lebih ceria dan penuh semangat. Beliau bilang sekarang bisa jalan kaki lebih jauh tanpa cepat lelah dan tidur malamnya pun tidak sering terbangun. Bagi bapak ibu yang ingin mencoba, cukup kukus 1 buah pisang kepok matang setiap pagi. Makan selagi hangat tanpa tambahan apapun. Jika tidak tersedia pisang kepok, bisa diganti dengan pisang raja atau pisang uli yang matang alami. Namun, bagi bapak ibu yang memiliki gangguan ginjal atau kadar kalium tinggi dalam darah, konsumsi pisang perlu dibatasi dan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dengan kebiasaan kecil seperti ini, tubuh akan perlahan-lahan menyimpan energi dengan lebih baik, otot tidak mudah tegang, dan langkah kaki pun terasa lebih ringan. 5. Ubi ungu, pembersih perut dan regenerator otot alami. Selanjutnya, mari kita bahas 1 makanan berwarna ungu alami yang memiliki khasiat luar biasa untuk membersihkan sistem pencernaan dan mendukung kekuatan otot. Ubi ungu. Beberapa tahun lalu, saya mengikuti pelatihan kesehatan lansia di daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sana, saya bertemu banyak orang tua yang masih sangat
aktif berkebun, berjalan kaki puluhan menit setiap hari, dan tetap bugar meski usia mereka sudah di atas 70 tahun. Salah satu hal yang membuat saya kagum adalah kebiasaan pagi mereka yang sangat sederhana, makan ubi ungu kukus hangat sebelum matahari terbit. Ubi ungu memang bukan buah, tapi dalam konteks makanan pagi yang mendukung pemulihan otot dan kesehatan pencernaan, fungsinya sangat mirip, bahkan lebih luas. Warna ungunya berasal dari zat alami bernama antosianin, antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh dan mempercepat regenerasi sel, termasuk sel otot yang rusak atau lelah. Selain itu, ubi ungu mengandung kadar serat larut yang tinggi. Serat ini berperan penting dalam membersihkan usus dari sisa makanan dan racun yang menumpuk. Ketika sistem pencernaan bersih dan sehat, penyerapan nutrisi penting seperti protein, zat besi, dan magnesium menjadi lebih optimal. Semuanya sangat penting untuk memperkuat jaringan otot dan menjaga energi. Penelitian dari Journal of Food Science tahun 2021 menunjukkan bahwa tikus lansia yang diberi ekstrak ubi ungu mengalami peningkatan fungsi otot dan daya tahan secara signifikan. Meski penelitian pada manusia lanjut usia masih terus berkembang, hasil ini membuka peluang besar, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi ubi sebagai makanan harian. Bagi bapak ibu yang ingin mencobanya, cukup kukus sepotong kecil ubi ungu matang setiap pagi. Konsumsilah saat masih hangat tanpa tambahan gula, santan, atau garam. Rasanya manis alami, mengenyangkan, dan tidak membuat perut terasa begah. Kebiasaan kecil seperti ini bisa menjadi fondasi kuat bagi tubuh lansia agar tetap bertenaga. Namun, bagi lansia dengan diabetes yang tidak terkontrol, konsumsi ubi tetap perlu diperhatikan karena kandungan karbohidratnya bisa memengaruhi kadar gula darah. Pagi yang dimulai dengan ubi ungu bukan hanya memberikan energi, tapi juga membantu membersihkan tubuh dari dalam secara alami, menyiapkan Anda untuk hari yang lebih aktif. 4. Jambu biji merah, kolagen, daya tahan, dan sendi lentur. Sekarang mari kita kenali buah kecil berwarna merah muda yang sering terlewatkan, padahal kandungan vitaminnya sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan memperkuat sendi. Jambu biji merah. Di dapur banyak keluarga Indonesia, jambu biji sering hadir sebagai jus segar atau irisan pelengkap rujak. Namun tidak banyak yang tahu bahwa jambu biji, terutama yang berwarna merah muda, menyimpan manfaat luar biasa untuk tubuh lansia, terutama dalam menjaga kekuatan otot dan kesehatan sendi. Jambu biji merah mengandung vitamin C dalam kadar yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C bukan hanya penting untuk sistem kekebalan tubuh, tetapi juga berperan utama dalam proses pembentukan kolagen. Kolagen adalah zat dasar pembentuk jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang, menjaga sendi tetap lentur, dan mempercepat penyembuhan mikrokerusakan pada otot lansia yang sering terjadi akibat aktivitas harian. Fleksibilitas sendi dan kekuatan otot adalah kunci kemandirian bergerak di usia lanjut. Selain itu, jambu biji juga kaya akan likopen, antioksidan kuat yang memberi warna merah, dan zat besi. Likopen membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas yang memicu penuaan dini dan peradangan. Sementara zat besi mendukung produksi hemoglobin yang membantu otot menerima oksigen secara optimal sehingga tidak mudah lelah saat bergerak. Saya teringat Bu Eti, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi yang datang ke praktik saya dengan keluhan sering pusing dan cepat pegal saat bekerja di kebun. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kadar hemoglobinnya rendah. Saya sarankan beliau mulai mengonsumsi jus jambu biji merah murni setiap pagi tanpa tambahan gula. Setelah 1 bulan, beliau merasa tubuhnya lebih bertenaga dan keluhan pegal pun mulai berkurang. Bagi bapak ibu yang ingin mencoba, cukup makan setengah hingga 1 buah jambu biji merah matang setiap pagi.
Bisa dimakan langsung atau dijadikan jus tanpa tambahan pemanis. Pilih buah yang kulitnya sudah lunak, dagingnya merah cerah, dan aromanya harum alami. Buah ini mudah ditemukan di pasar dan harganya terjangkau. Namun manfaatnya tidak kalah dengan buah impor yang mahal. Dengan 1 gelas jus jambu biji setiap pagi, tubuh tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih siap menjalani aktivitas harian dengan semangat. Jika Bapak Ibu memiliki lambung yang sensitif, sebaiknya konsumsi jambu biji dilakukan setelah makan ringan atau dikombinasikan dengan air hangat agar tidak menyebabkan perih di perut. 3. Bubur kacang hijau, protein nabati lembut untuk otot. Buah berikutnya yang akan kita bahas, atau lebih tepatnya makanan alami, tidak hanya membantu memperkuat otot tetapi juga memberikan energi alami yang lembut sejak suapan pertama. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di banyak rumah sederhana di pedesaan Indonesia, sejak fajar menyingsing, suara panci mendidih berisi kacang hijau sering menjadi penanda bahwa pagi telah dimulai. Semangkuk bubur kacang hijau hangat bukan hanya mengisi perut dan menghangatkan badan, tapi juga menyimpan potensi besar untuk membantu memulihkan kekuatan otot pada lansia. Kacang hijau mengandung protein nabati yang mudah dicerna, folat, zat besi, vitamin B1, dan magnesium. Semuanya berperan penting dalam pembentukan sel baru, pemulihan jaringan otot, serta menjaga sistem saraf tetap seimbang. Berbeda dengan daging atau telur yang kadang sulit dicerna oleh perut orang tua karena kandungan lemak atau seratnya yang kasar, protein dari kacang hijau justru lebih lembut dan aman bagi sistem pencernaan yang mulai melambat seiring usia. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk asupan protein pagi yang ringan namun efektif. Saya teringat Pak Sarwan, 74 tahun, pensiunan guru dari Banjarnegara. Sejak pensiun, beliau sering merasa tubuhnya cepat lelah, meskipun hanya menyapu halaman atau menyiram tanaman. Setelah berdiskusi, saya sarankan beliau mengganti kopi paginya dengan semangkuk kecil bubur kacang hijau tawar tanpa santan atau gula, hanya direbus sederhana dengan sedikit garam. Dalam 2 minggu saja, beliau mulai merasa tubuhnya lebih ringan, otot kaki tidak lagi mudah gemetar, dan tidur malam pun menjadi lebih nyenyak karena tubuh terasa cukup bahan bakar. Cara membuatnya pun tidak sulit, rebus kacang hijau hingga empuk, tambahkan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa. Sajikan selagi hangat dan sebisa mungkin dikonsumsi tanpa santan atau gula, terutama bagi yang memiliki riwayat diabetes atau kolesterol tinggi. Bubur ini bukan sekadar pengganjal perut, tapi juga sumber pemulihan alami yang sudah dikenal turun-temurun di masyarakat kita. Dengan 1 mangkuk kecil setiap pagi, tubuh mendapatkan cukup energi, otot terbantu pulih, dan hari bisa dimulai tanpa rasa lesu yang menyiksa. 2. Apel merah lokal, penjaga otot dan kepadatan tulang. Buah berikutnya yang akan kita bahas punya warna cerah dan rasa segar, namun manfaatnya jauh lebih besar daripada sekadar rasa. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke buah nomor 2. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke rumah Pak Jono, 74 tahun, seorang petani apel di lereng Batu, Malang. Meskipun beliau sudah tidak aktif berkebun setiap hari, namun tetap rutin berjalan pagi, menyapu halaman, dan menyiram bunga. Gerakannya masih gesit dan penuh vitalitas. Ketika saya tanya rahasia kesehatannya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Setiap pagi saya makan 1 apel dari pohon sendiri tanpa jeda. Apel merah lokal, meskipun mungkin tidak semeriah buah-buahan impor di swalayan besar, menyimpan kekayaan gizi yang sangat baik bagi tubuh lansia. Apel mengandung quercetin, sejenis antioksidan alami yang terbukti membantu mengurangi kerusakan otot akibat stres oksidatif. Stres
Stres oksidatif adalah salah satu penyebab utama kelemahan otot dan penuaan sel. Selain itu, serat pektin dalam apel membantu memperlancar pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes ringan. Yang jarang diketahui, apel juga membantu menjaga kepadatan tulang. Dalam satu buah apel terdapat kandungan boron dan vitamin K yang mendukung kekuatan tulang dan sendi. Kombinasi ini sangat penting di usia lanjut ketika risiko jatuh dan patah tulang mulai meningkat. Menjaga tulang tetap kuat sama pentingnya dengan menjaga otot tetap bugar. Setiap pagi Pak Jono mengunyah apel merahnya perlahan tanpa dikupas, tanpa tambahan apapun. Beliau percaya bahwa kulit apel mengandung manfaat tambahan dan saya pun setuju, asalkan dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun menjalani kebiasaan ini, kekuatan kakinya tetap stabil dan gerakan tubuh tetap ringan meski usia terus bertambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba, pilihlah apel merah lokal yang matang pohon. Konsumsi satu buah di pagi hari. Lebih baik dikunyah langsung agar manfaat seratnya terserap sempurna. Jika gigi sudah tidak terlalu kuat, apel bisa diparut halus atau dikukus sebentar hingga empuk. Apel merah yang sederhana ini bisa menjadi penjaga harian bagi kekuatan tubuh Bapak dan Ibu. Satu, alpukat, raja pemulih otot lansia. Namun perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita tiba di buah terakhir. Buah yang oleh banyak ahli disebut sebagai raja pemulih otot bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Mari kita lanjutkan ke bagian paling penting dari pembahasan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, buah penutup kita hari ini adalah alpukat. Selama ini, mungkin Bapak dan Ibu lebih mengenalnya sebagai bahan jus yang dicampur dengan gula, susu kental manis, atau es batu. Tapi jika dikonsumsi secara alami, tanpa tambahan apapun, alpukat justru menjadi salah satu pilihan terbaik untuk membantu memulihkan kekuatan otot dan menjaga kestabilan tubuh di usia lanjut. Alpukat mengandung beragam zat gizi penting yang sangat bermanfaat bagi lansia, lemak tak jenuh yang baik untuk jantung, kalium, vitamin E, vitamin K, magnesium, folat, serta antioksidan kuat seperti glutathione. Kombinasi unik ini secara sinergis mendukung pemulihan otot, memperkuat sendi, dan menjaga fungsi saraf yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Kandungan kaliumnya bahkan lebih tinggi dari pisang, membantu mencegah kram otot dan menjaga irama jantung tetap stabil, dua masalah umum pada lansia. Saya teringat Ibu Suharti, 71 tahun, seorang pensiunan dari Banyumas. Beliau sering mengeluh lututnya terasa lemas saat bangun tidur dan sulit untuk mulai bergerak. Setelah mengganti sarapan paginya dengan seperempat buah alpukat yang dimakan langsung, tanpa campuran apapun, kondisinya mulai membaik. Dalam beberapa minggu saja, tubuh terasa lebih ringan, lutut tidak lagi kaku, dan tekanan darah pun menjadi lebih seimbang. Penelitian yang dimuat dalam Journal of Nutrition and Aging menunjukkan bahwa mengonsumsi alpukat secara rutin setiap pagi dapat membantu meningkatkan massa otot tanpa lemak, memperbaiki kelenturan gerak, serta mendukung kemandirian fisik di usia lanjut. Ini adalah bukti ilmiah yang sangat kuat tentang kekuatan alpukat. Agar manfaatnya optimal, alpukat sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk alami. Ambil 1 sendok makan alpukat matang dan makan perlahan saat perut masih kosong. Hindari mencampurnya dengan gula, susu kental, atau es. Jika belum terbiasa, mulailah dari jumlah kecil, lalu tingkatkan secara bertahap sesuai kenyamanan. Meskipun alpukat mengandung lemak sehat, konsumsi berlebihan tetap bisa memicu gangguan pencernaan pada sebagian orang. Mulailah dengan porsi kecil dan perhatikan respons tubuh. Dengan kebiasaan
sederhana ini, tubuh Bapak Ibu akan menerima asupan gizi yang lengkap tanpa perlu obat atau suplemen mahal. Alpukat bukan sekadar buah, tapi sahabat harian yang membantu menjaga kekuatan, meringankan langkah, dan menumbuhkan semangat hidup di usia senja. Langkah kecil, dampak besar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah menjelajahi 7 makanan sederhana, buah dan beberapa makanan alami terkait yang bisa membantu tubuh lansia tetap kuat, otot tidak mudah melemah, dan gerakan tetap ringan meskipun usia terus bertambah. Dari belimbing yang menyegarkan, pisang kukus yang memberi energi, ubi ungu yang membersihkan, jambu biji yang menguatkan kolagen, bubur kacang hijau yang kaya protein, apel merah lokal yang menjaga tulang, hingga alpukat sang raja pemulih otot. Semuanya bukan buah langka atau makanan eksotis, tapi yang luar biasa adalah dampaknya yang transformatif jika dikonsumsi pada waktu yang tepat, yaitu pagi hari saat perut kosong. Namun saya ingin menyampaikan satu hal penting, setiap tubuh punya kebutuhan yang berbeda. Bagi Bapak Ibu yang memiliki gangguan ginjal, diabetes berat, masalah pencernaan, atau sedang menjalani diet khusus, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikan buah-buahan ini sebagai kebiasaan harian yang rutin. Beberapa buah seperti belimbing, pisang, atau ubi memiliki manfaat besar, tapi juga perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Apa yang menyehatkan bagi satu orang bisa jadi perlu penyesuaian bagi yang lain. Tapi bagi kebanyakan lansia yang hanya merasa lemas, sering kram, atau sulit bergerak di pagi hari, langkah sederhana ini bisa menjadi awal pemulihan yang luar biasa. Kita tidak harus menunggu sakit untuk memperbaiki pola makan. Kadang cukup satu buah di pagi hari, satu kebiasaan kecil dilakukan dengan sabar, tubuh bisa mulai pulih perlahan. Saya percaya menjaga kesehatan tidak harus mahal, tidak harus rumit. Yang kita butuhkan hanyalah niat untuk memulai dan kesabaran untuk menjalaninya, dan semua itu bisa dimulai dari dapur rumah kita sendiri dengan bahan-bahan yang akrab dan mudah dijangkau. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu hal terakhir khusus dari hati. Bapak dan Ibu yang saya cintai, menjadi sehat di usia lanjut tidak selalu butuh langkah besar atau pengorbanan yang sulit. Yang dibutuhkan adalah langkah kecil yang dilakukan terus-menerus dengan cinta dan harapan. Saya percaya setiap orang tua berhak untuk tetap kuat, tetap mandiri, dan tetap merasa berarti. Bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, tapi karena kita ingin menjalani sisa usia dengan tenang, tidak menyusahkan anak cucu, dan tetap bisa dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Jika video ini memberi harapan atau inspirasi untuk Bapak Ibu, mohon bagikan kepada teman sebaya, saudara, atau tetangga yang Anda kenal, dan jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar kita bisa terus belajar bersama dengan semangat tanpa merasa terbebani. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam setiap langkah hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.